Lepas Rafael Struijk ke timnas Indonesia untuk Piala Asia, Ado Den Haag beri dukungan penuh. Klub Belanda Ado Den Haag resmi melepas Rafael Struijk ke timnas Indonesia untuk Piala Asia. Ado Den Haag memberikan dukungan spesial agar sang pemain dan tim Garuda meraih kesuksesan. Rafael Struijk masuk daftar 29 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk proyeksi timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Struijk resmi dilepas setelah Ado Den Haag menyelesaikan laga terakhir pada 2023. Timnas Indonesia sudah menggelar pemusatan latihan jelang Piala Asia. Namun Rafael Struijk terlihat belum bergabung dengan skuad asuhan Shin Tae-yong. Selain Struijk, sejumlah pemain abroad semisal Sandy Walsh, Justin Hubner, hingga Elkan Bagot juga belum gabung. Bagot dan Hubner gabung TC Timnas Indonesia 1 Januari. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto menyebut Elkan Bagot dan Justin Hubner akan gabung pemusatan latihan Timnas Indonesia untuk Piala Asia di Antalya, Turki pada 1 Januari mendatang. Saat ini kedua pemain masih membela klubnya masing-masing di Liga Inggris. Bagot masih membela Ipswich Town, sedangkan Hubner berkiprah bersama Wolverhampton Wanderers. Dengan kata lain, saat ini ada 23 pemain yang sudah bergabung dalam pemusatan latihan. Pada awal Januari diharapkan 5 pemain lainnya bisa segera bergabung di Antalya. Kelima pemain yang belum bergabung di Turki adalah Sandy Walsh, Elkan Bagot, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Mereka semua saat ini masih membela klub. Untuk Sandy, disebut Nova akan bergabung lebih cepat dari Bagot dan Hubner. Hanya saja Nova belum bisa memastikan tanggal berapa pemain KV Mechelen ini akan bergabung. Respons Maarten Paes lihat latihan Timnas Indonesia di Turki langsung jadi sorotan. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia sedang menjalani pemusatan latihan di Turki. Selama berada di Turki, rencananya skuad asuhan Shin Tae-yong akan menjalani 2 laga uji coba, tepatnya kontra Libya. Karena itu latihan intens dilakukan. Proses latihan Timnas Indonesia pun diunggah akun Instagram Timnas Indonesia. Para pemain Timnas Indonesia juga mengunggah aksi latihan mereka selama berada di Turki. Salah satu pemain Timnas Indonesia yang mengunggah momen latihan skuad Garuda adalah Saine Patinama. Ex-pemain Viking FK ini pun menulis caption yang membakar semangat. Ternyata unggahan Saine Patinama mendapat respons dari Maarten Paes. Kiper milik Football Club Dallas yang masuk radar PSSI untuk dinaturalisasi itu menuliskan emoji tepuk tangan di kolom komentar Saine Patinama. Komentar Maarten Paes itu pun mendapat respons positif dari sejumlah pencinta sepak bola tanah air. Mayoritas pencinta sepak bola Indonesia di tanah air tak sabar melihat Maarten Paes memperkuat Timnas Indonesia. Jika proses naturalisasi Maarten Paes dilakukan sedari sekarang, ada peluang mantan penjaga gawang Football Club Utrecht itu dapat memperkuat Timnas Indonesia saat 2 kali bersua Vietnam pada 21 dan 26 Maret mendatang. Kehadiran Maarten Paes dibutuhkan untuk mengawal serangan-serangan tajam yang dimiliki pemain-pemain Vietnam. Oga berharap banyak PSSI sadar kualitas Timnas Indonesia. PSSI sadar dengan kualitas Timnas Indonesia di Piala Asia. Tak ingin banyak sesumbar dan hanya menunggu realisasi janji Shin Tae-yong. PSSI paham kondisi Timnas Indonesia seiring persiapan matang untuk Piala Asia tanpa basa-basi, tak mau pasang target muluk-muluk. Saat ini Timnas Indonesia tengah menjalani pemusatan latihan di Turki dan dijadwalkan sampai 6 Januari mendatang. Timnas Indonesia rencananya juga akan terbang ke Qatar dan menjalani persiapan akhir untuk Piala Asia, tapi sebelum itu mereka akan melakoni 3 laga uji coba. 2 kali melawan Libya di Turki pada 2 dan 5 Januari, 1 laga lainnya melawan Iran di Qatar pada 9 Januari digelar secara tertutup. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali memberi bocoran sedikit terkait persiapan anak asuh Shin Tae-yong beserta kondisinya saat ini. Diakui oleh Amali, Shin Tae-yong menerapkan latihan berat bagi para pemain baik dari segi fisik maupun taktikal. Seolah sadar dengan kualitas Timnas Indonesia, Amali menegaskan PSSI enggan mematok target muluk-muluk di Piala Asia.
Komunikasi PSSI dengan Shin Tae-yong terus dilakukan. Amali menyebut pihaknya memberi dukungan penuh untuk pelatih asal Korea Selatan itu. Soal target di Piala Asia, Amali menilai bahwa PSSI hanya akan menanti realisasi dari janji yang pernah diungkap Shin Tae-yong. Sejarah baru Justin Hubner, pemain Indonesia pertama di Premier League. Justin Hubner membuat sejarah baru sebagai pemain Indonesia pertama di Premier League setelah jadi pemain naturalisasi. Justin Hubner resmi jadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia pada 6 Desember lalu. Dengan jadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia, kewarganegaraan Hubner yang sebelumnya Belanda berubah jadi Indonesia. Perubahan tersebut diikuti Premier League. Melalui situs resmi, Liga Inggris mencantumkan Indonesia sebagai kewarganegaraan baru Justin Hubner. Dalam situs profil pemain Wolverhampton Wanderers, Hubner tercatat sebagai pemain Wolves U21. Hubner untuk kali pertama masuk susunan pemain Wolverhampton di Premier League saat melawan Arsenal awal Desember atau sebelum disumpah sebagai warga Indonesia. Kini dengan menjadi warga negara Indonesia, Justin Hubner merupakan pemain Indonesia pertama di Premier League yang merupakan sejarah baru, baik untuk Liga Inggris maupun bagi Indonesia sendiri. Setelah sejarah itu, Hubner bisa mencatat sejarah lain, yaitu jadi pemain Indonesia pertama yang tampil di Premier League. Back squad Garuda Elkan Bagot lebih dulu mencetak sejarah sebagai pemain pertama di Liga Inggris saat tampil di divisi ketiga atau League One bersama Ipswich Town pada musim lalu. Pada musim ini, Bagot belum dimainkan Ipswich di Championship. Saat ini baik Justin Hubner dan Elkan Bagot masuk ke dalam daftar pemain yang dipanggil pemusatan latihan Timnas Indonesia. Bagi Hubner, laga uji coba melawan Libya selama TC bisa jadi debut di Timnas Indonesia pada 2 dan 5 Januari nanti.